Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nuril hidayah wa ala alihi min rasyad. Amma ba'du fayattaqun. Para jamaah rahimakumullah, puja dan puji milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Melanjutkan pembahasan yang kemarin bahwa sifat mengangen-ngangen, ya, dilarangnya kita untuk mempunyai sifat pengangen-ngangen, ngelamun, terus berangan-angan, terlalu banyak rencana tapi tidak ada prakteknya. Fala tuhaddits. Walal muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi karamatihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Fala tuhaddits mongko aja ngomongi sira nafsaka ing nafsu sira atau ing ati sira witahwi sati kelawan kegendelane wong kang ora padha gelem waqtadi lan manuto sira biulil azmi kelawan wong kang padha duweni kapanggahan wanuha lan akal ingkang bener minal ambiyai saking para nabi wassolihina lan pira-pira wong kang soleh. Fala tuhadits nafsaka, janganlah engkau berangan-angan di dalam hati, ya, terlalu banyak berangan-angan di dalam hati, lamunan yang kosong. Terlalu banyak gambar gitu. Apalagi tentang melamun tentang hal-hal yang ketuhanan. Kadang kan banyak ya
Pokoknya ngelamun itu dalam hal apapun kurang baik lah. Berangan-angan tentang hal apapun kurang baik. Baik itu angan-angannya duniawi maupun angan-angannya berupa tentang Tuhan. Sampai kita ngelamun, kalau gini gimana ya misalnya. Kenapa misalnya kita bertanya kenapa di dalam hati ini. Kenapa ya manusia itu diwajibkan sholat? Kenapa ya manusia ini diwajibkan puasa? Angan-angan seperti itu. Itu tidak diperbolehkan. Maka waqtadi bi ulil azmi wan nuha minal anbiya wassalihin. Maka karena hal itu, berangan-angan tentang hal-hal seperti itu, akhirnya kita sebagai umat muslim diperintahkan untuk iktida bi ulil azmi wan nuham minal anbiya. Ikutilah kesungguhan orang-orang yang memiliki pangkat atau keteguhan hati dan akal dari para anbiya. Jangan terlalu melamunkan hal-hal yang bukan ranahnya kita. Contoh misalnya kita belajar ilmu tauhid misalnya. Belajar ilmu tauhid tentang bab iradah Allah. Bahwa Allah berkuasa atas segala sesuatunya. Kejadian ini tidak terlepas dari kuasanya Allah. Orang maksiat itu tidak lepas dari kuasanya Allah. Orang beribadah tidak lepas dari kuasanya Allah. Akhirnya kita ngangen-ngangen. Kalau gitu buat apa saya ibadah? Kalau yang ngegerakinnya Allah. Ya. Udah aja kita sebagai manusia, sebagai umat Islam, ikuti angan-angannya manusia-manusia yang mengikuti kepada tindak lampahnya para nabi. Wah usah memikirkan kenapa Islam ini harus begini, kenapa kita harus melalui menikah dulu baru boleh melakukan hubungan intim, terus kenapa kita harus melaksanakan sholat, kenapa kita harus bayar zakat dan lain sebagainya. Nah kenapa yang di dalam pikiran kita yang sekiranya malah angan-angan tersebut itu menjadikan kita lantas punya sifat atau rasa suudzon, rasa mencurigai, jangan-jangan ini untuk keuntungan mereka sendiri misalnya. Ya. Kita sebagai orang awam, kita sebagai orang yang memang tidak punya kapasitas untuk memikirkan hal-hal yang berhubungan dengan hukum, ikutin aja. Jangan terlalu banyak melamun, apalagi protes. Waktu Nabi ulil azmi wan nuha minal anbiya wassalihin. Udah aja kita ikutin para nabi, ya. Orang-orang yang ikut pada nabi, orang-orang yang soleh, ya. Orang-orang yang mempunyai keteguhan hati. Yakin kita ngaji misalnya. Dikasih tahu sama para ulama bahwasannya ketika kita bahwasannya Allah ini mempunyai sifat seperti ini, udah ikutin aja. Kita selaku orang awam tidak ada hak untuk mengkritisi semua ikutin aja. Wala tatmalan ojo ngarap-ngarap siro fi antah sudah ing dalem yento panen siro ing barang malam tazro kang ora nandur siro walaita lan muga-muga walaita man sholalan muga-muga kang salat sapa man wasoma poso sapa man wajahadalan perang sapa man wattaqo lan taqwa sapa man iku ghufira den ngapura lahum maring iman. Dan misalnya jangan pernah kita berharap memanen sesuatu yang tidak pernah
kita tanam. Wala tatma fi antah sudah malam tazra, malam tazra gitu aja. Wala tatma fi antah sudah malam tazra. Jangan pernah kita mengharapkan sesuatu yang kita tidak mengerjakannya. Contoh, kita nggak bekerja berharap menjadi orang kaya. Ini angan-angan juga yang dilarang. Kita nggak pernah ibadah berharap masuk surga. Kan geblek. Kita nggak pernah sholat, kita nggak pernah sujud, kita nggak pernah ngapa-ngapain, berharap kita ini bakal menjadi orang yang sukses. Ya. Akhirnya apa? Ngelamun aja. Ya. Di atas balik sambil tiduran, enak ya. Wah, besok nih kayaknya saya dapat ini gimana ya? Ngelamun. Iya, kerjaannya cuman gitu aja. Ngebayangin besok jadi orang kaya, tapi bangun apa? Pagi-pagi orang-orang pada kerja, kita malah rebahan di atas balik, tapi sambil ngelamun. Ya, enak kali ya jadi orang kaya, kayak gini. Jangan tomak terhadap perkara yang tidak kita tanam. Nggak punya sawah pengen panen, kan lucu. Tahu-tahu datang ke sawah orang, bagilah gitu. Ini hanya pemikiran-pemikiran jiwa-jiwa preman seperti itu. Maka wala tatma fi antah sudah malam tazra walita man shalla wa shoma wa jahada wa taqwa ghufira lahu. Dan semoga orang-orang yang melaksanakan sholat, puasa, kemudian jihad dan bertakwa, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya. Fahadhihi mongko utawi iki kang wis tinutur jumalun iku jumalun pira-pira jumlah mimma saking barang yang bagi kang sayegyo opo antah fadha yen to ngrekso sira anhu saking ma jawari haka ing pira-pira nggawota sira Allah-hirata kang zahir wa a'malu utawi pira-pira amal-amale hadhil jawarihi ikilah pira-pira nggawota innama tatarasyahu iku innama tatarasyahu ang pastine rembes atau metu apa amal min sifatil qalbi saking pira-pira sifat ati. Fa in arada mongko lamun karep sira hifdzul jawarih ing ngrekso nggauta fa alaika mongko tetep pono sira bitadhiril qalbi kelawan nuceni ati fa huwa mongko utawi nuceni ati iku taqwal batini takwa kang batin wal qalbu utawi ati huwa mudghatu iku ya iku daging kang gempel allati idza sholahat kang tatkalane bagus apa mudghah sholaha mongko bagus biha sebab mudghah apa sairul jasadi sekabehane jasad wa idza fasadatan tatkalane rusak apa mudghah fasada mongko rusak biha sebab mudghah apa sairul jasadi sekabehane jasad fashtagil mongko tungkulo sira bistilahihi kelawan bagus ati litas luha supaya bagus bihi kelawan ati opo jawari huka piro-piro gautane sira wasolahu utawi bagus ati iku yakunu ono opo salahu bimulazamatil muqarrabati kelawan netepi pengajian-ngajian ati. Nah ini bahwa gini Pak, betapa pentingnya kita mengolah batiniah kita. Karena jasad ini tergantung daripada keadaan hati. Seseorang melakukan maksiat, contoh misalnya, orang bisa memperkosa, itu sudah pasti orang tersebut yang ada di dalam hati dan pikirannya yakni tentang sekitar itu. Gak mungkin orang yang hatinya ini mengingat Allah
Gak mungkin orang yang di dalam hatinya selalu zikir mengingat kepada Allah, dia mampu melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Maka kesimpulannya kemaksiatan yang terjadi di dalam diri kita ini dimotori oleh hati dan pikiran kita. Kalau hati dan pikiran kita bersih, hati dan pikiran kita nggak banyak angan-angan yang sekiranya membisiki kita untuk tidak taat kepada Allah, maka anggota badan kita pun yakinlah akan taat dengan sendirinya. Maka penting ya di dalam membersihkan hati. Nah, ini akhirnya kesimpulannya di dalam rukun agama, arkanuddin itu kan ada 3. Ada iman, Islam, ihsan. Dan ketiga-tiganya ini saling berkesinambungan. Tidak bisa satu persatu. Saling membutuhkan. Iman doang, tapi nggak Islam. Percaya adanya Allah, percaya adanya malaikat, percaya adanya para rasul, percaya adanya kitab, percaya adanya hari akhir, percaya adanya qada dan qadar, tapi tidak mau melaksanakan sholat, tidak mau melaksanakan perintah Allah. Keimanannya diragukan, Pak. Urusan hati. Ketika ada seseorang meyakini bahwa Allah adalah Tuhannya dan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, secara logika pasti orang tersebut akan menjalankan perintahnya. Nggak mungkin tidak. Oh, saya kan tahu, saya percaya kok Allah Tuhan saya. Saya percaya Nabi Muhammad adalah Rasul saya. Tapi kenapa saya masih maksiat? Ayo. Kan pasti timbul pertanyaan seperti itu. Karena terkadang orang yang seperti itu keyakinannya hanya sekedar takut dia keluar dari Islam. Tidak takut dibenci oleh Allah. Buktinya apa? Kita masih punya rasa khawatir besok mau makan apa. Akhirnya menghalalkan segala cara. Kita masih khawatir nanti ditinggalin sama orang. Kita punya kekhawatiran-kekhawatiran itulah yang menyebabkan secara tidak langsung kita sudah menduakan Allah dengan perkara lain. Nanti kalau saya begini ntar bagaimana? Ntar kalau saya nggak kerja, anak saya makan apa? Nanti kalau saya sakit, ya harus minum obat. Keyakinan-keyakinan inilah yang nantinya menyebabkan kita menyekutukan Allah. Contoh gini Pak, ada ini sebuah kisah yang kita bisa ambil pelajaran. Berbicara tentang keyakinan. Kan kadang kita ini di dalam bertuhan, cuman di mulut saja kita yakin Allah ini sebagai Tuhan kita. Tapi hati kita kadang banyak kekhawatiran. Terbukti ketika kita lebih mengutamakan meninggalkan urusan akhirat kita daripada membelakangkan urusan dunia. Ini ada cerita, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Tapi ini nyata, Pak. Dan ini jangan dianggap promosi ya. Ini saya cuma sedang menceritakan keyakinan seseorang.
bulan Juli sekitar tanggal berapa gitu, saya lupa. Ini saya ngalami. Kan pasca saya pemberangkatan umroh bareng Pak Hartono, itu saya agak niat nggak niat buka tepal itu. Dilanjut apa enggak, karena apa? Yang pas pemberangkatan Hartono benar-benar jebol lah kita. Cuman dapat capek doang gitu istilahnya. Udah nggak usah dilanjut gitu kan. Cuman saya ingat banget pagi-pagi sekitar jam 10 saya ditelepon sama seseorang. Dia nelpon saya. Orang ini masih paman saya. Ji, Om mau berangkat umroh nih. Haji ada jadwal pemberangkatan apa enggak? Saya udah lama nggak ngurusin begituan Om. Wah, katanya Om pengen berangkat sama Haji. Berapa orang emang? 7 orang. Terus, tapi Om cuma punya duit 35 juta nih. Sisanya nanti Om bayar setelah ngejual mobil Jazz. Ntar dulu Om, saya mau nanya nih teman saya kayaknya ada pemberangkatan. Waktu itu Ustadz Adi Hasan. Teman saya mau ada pemberangkatan di bulan September. Coba saya nanti koordinasi dulu. Berangkatlah saya ke sana ke Cimuning. Setelah nyampe, Bang, ini saya punya 7, bisa enggak? 7 orang ini tapi saya gratis 1 gitu. Karena orang ini kekeh pengen saya yang berangkat sama saya. Oh nggak bisa, hitungannya nggak nyampe kata dia gitu. Akhirnya gini aja tuh kata Sadadi, bikin paket sendiri. Nanti abang bikinin. Minimal berangkat berapa bang? 25 orang juga udah bisa plus 1 kata dia. Ya udah, awal saya bikin 25 orang. Akhirnya saya bilang, Om ada pemberangkatan harganya sekian. Kita berangkat nanti pas bulan Maulid itu yang Pak Selamat itu. Ini si orang ini namanya An Maulana, orang Kasman. Kalau nggak percaya nanti samperin orangnya. Ini orang ini daftar punya uang 35 juta. Ngarepin bayar untuk melunasinya itu ngejual mobil. Saya malah sempat ngomong begini. Om, ibadah itu nggak usah dipaksain. Gitu. Itu saya dapat pelajaran apa? Bahasa beliau. Loh, kita maksiat aja kadang maksain. Masa urusan ibadah nggak mau maksain? Ya bener gak Pak? Kita urusan dunia, iya, urusan dunia itu sampai maksain. Pengen punya rumah, sampai maksain utang. Pengen punya mobil, sampai maksain utang. Tapi kenapa giliran urusan akhirat kita nggak malah bicaranya ngosok ibadah harus maksain? Kan aneh. Saya digituin. Ini saya digituin Pak. Akhirnya saya malu sendiri. Gue kata orang mau Ustaz. Sampai diajarin hal seperti itu. Dulu kan saya sampai begini. Saya punya prinsip dulu. Udahlah sodakoh mah. Mau sodakoh sampai ngutang-ngutang buat sodakoh. Prinsip saya begitu. Jangan maksain sodakoh sampai nyengsarain. Atau misalnya kita mau ngadain acara maulidan. Saya sering, dulu itu saya prinsipnya gitu. Jangan maksain, mau maulidan pengen gede-gedean. Sampai ngutang sana, ngutang sini buat maulidan. Padahal ternyata kita ini terlalu mengutamakan urusan dunia. Yang urusan dunia ini, ya kemarin sering saya bilang, urusan dunia mah bakal ditinggalin mati sama kita. Urusan dunia bakal ditinggalin mati. Sementara urusan akhirat yang selama-lamanya kita tinggal, kadang kita nggak mau maksain. Saya mentar aja. Masa saya harus jual mobil buat nyumbang masjid? Misalnya,
Padahal bangun masjid itu urusan akhirat. Tapi kita berat loh Pak untuk jual mobil untuk urusan akhirat. Tapi kita kalau urusan dunia, contoh misalnya, buat beli atau buat beli rumah, kita bela-belain ngutang. Buat beli kendaraan, kita bela-belain ngutang. Tapi kenapa sih giliran urusan akhirat kita nggak mau seperti itu? Dari situ juga keimanan kita sudah tidak layak, Pak. Nah, ini kembali lagi cerita tadi. Karena keyakinan dia, ya udah kalau emang yakin mah dia janji nanti ini lunas, mobil kejual saya lunasin. Begitu dia bilangnya. 7 orang. Ya udah Om, bismillah dah kata saya. Bismillah dia jual dia bayar 35 juta 7 orang. Satu orangnya DP 5 juta. Jarak 2 minggu, dia transfer ke saya Pak, 100 juta. Transfer ke saya 100 juta. Akhirnya saya nanya, udah laku Om mobilnya? Belum. Ada rezeki dari Allah 100 juta. Oh iya. Situ saya udah mulai, dia mau jual mobil malah dapat rezeki 100 juta. Taruh untuk lunasinnya mah nungguin mobil aku, kata dia begitu. Jarak 1 bulan, dia ngelunasin yang 7, nambah 2 orang lagi. Jadi 9 orang. Yang Pak, siapa yang botak juga tuh, orang Rengas Bandung. Nah, itu anak buahnya, diumrohin sama dia, 2 orang. Jadi 9 orang. Ini udah lunas yang 7, mobilnya masih ada. Lah Om nggak jadi jual mobil, nggak tahu ini, tahu-tahu ada rezeki tadi. Yang 2 ini dibayar, dilunasin sama dia. 2 minggu sebelum berangkat dia beli mobil malah. 1 Pajero baru sama expander. Ya, sama expander. Setelah itu bayarin tanah yang samping rumahnya, 2 kapling, 1 kapling yang 400 juta. Saya mikir ya, Allah itu gak pernah bohong atas apa yang sudah Allah firmankan. Saya jadi keingetan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pengen beribadah, memaksakan supaya terlaksana ibadah yang akan dia lakukan. Dia rela untuk mengorbankan harta bendanya karena untuk bertakwa kepada Allah. Dan takwa itu tidak ada batasan. Takwa itu ya semampunya kita. Kalau semampunya kita enggak, bukan takwa itu namanya. Dia rela bertakwa untuk melakukan ibadah kepada Allah, dia rela mengorbankan harta dan benda, bahkan nyawa mungkin. Maka Allah yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan memberikan jalan keluar. Dia lagi punya masalah. Orang kalau lagi punya masalah datang sama Allah dengan penuh ketulusan ikhlas. Jangan ada embel-embel apapun, datang ngadep sama Allah. Iya Rabb, saya punya masalah. Saya yakin gak mampu menyelesaikan masalah ini kecuali Engkau yang mampu untuk menyelesaikannya. Kadang kita suka lupa Pak, kalau kita punya masalah curhatnya sama orang. Akhirnya apa? Solusi nggak dapet, diledekin iya. Apa enggak? Ya bener nggak? Solusi nggak dapet, yang ada malah diledekin. Ketika kita mempunyai masalah, datang sama Allah, lakukan ketakwaan.
Jalankan perintah Allah. Bangun malam. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Seberat apa sih masalah kita? Ya. Masalah kita seberat apa? Allah tetap kok menyelesaikannya. Pak, kalau saya ceritain tentang perjalanan kehidupan saya dan keluarga, itu kalau ditulis perjalanannya, kalau ditulis gitu, kalau saya pinter nulis, udah jadi apa? Novel yang bestseller itu. Iya, perjalanan hidup saya itu Masya Allah. Ya. Waktu zaman mondok, lagi enak-enaknya pelajaran alfiah, orang tua bangkrut. Ya. Saking pengennya bertahan di pesantren, saya sampai kuling ngurut, sampai apa? Nyuci motor, nyuci mobil orang biar dapat duit. Dibagi sama adik saya. Saya nggak sendirian mondok sama adik. Hasil dari kuling ngurut saya bagi dua. Adik saya misalnya dapat gocap, adik saya 25, saya 25. Tuh. Pulang ke rumah, orang tua lagi susah. Ya kan? Rumahnya dijual, kontrak lah akhirnya kita. Tapi kita punya keyakinan waktu itu saya. Suatu saat guru saya sering ngomong, kamu tuh harus punya pesantren. Saya kadang bingung. Guru saya maksa saya suruh bikin pesantren sementara rumah aja ngontrak. Tanah nggak punya sejengkal pun. Tapi karena saya yakin sama guru saya, udahlah bismillah. Guru saya nyuruh bikin pondok pasti bakal terwujud. Dilalah Allah ngasih rezeki sama kita. Itu juga min haitsu la yahtasib, Pak. Tahu-tahu ada orang datang nyari tanah itu. Nanti kalau pengen tahu ceritanya kita ngobrol bareng-bareng, jangan pakai mic begini. Takut yang nggak ngaji denger ntar punya kuncinya. Masya Allah. Ini jimatnya. Tinggal jenengan yakin apa enggak. Saya juga waktu pamitan, Mbah, kalau memang saya suruh bikin pesantren, modalin saya. Saya minta apa kek? Udah kamu saya kasih jimat gitu. Saya ijazahin kamu manakib. Jalanin aja setiap malam Jumat. 40 kali insya Allah. Hasil maksud. Tapi jangan diniatin ngejar dunia. Tujuannya untuk urusan akhirat. Kemarin tuh dibahas kan pelajaran kemarin. Orang yang pinter itu melakukan sesuatu itu tetap untuk urusan akhirat. Kerja yang mikirnya bukan urusan akhirat. Ibadah apalagi untuk urusan akhirat. Jangan dibalik-balik, Pak. Jangan dibalik-balik. Saya punya amalan biar dapat dunia. Itu orang bodoh. Ya. Saya manakiban pengen dapat duit. Saya manakiban pengen jadi orang kaya. Saya manakiban pengen naik pangkat. Saya manakiban pengen laku. Saya manakiban pengen begini, pengen begini. Itu orang bodoh namanya. Urusan akhirat kok digadein buat urusan dunia. Yang benar bagaimana? Saya manakiban pengen dapat ridhonya Allah, pengen dapat keberkahan dari aulia Allah. Mudah-mudahan dengan keberkahan ini saya punya rezeki yang banyak. Nah kalau sudah punya rezeki yang banyak, saya bisa nyumbang, bisa sedekah, bisa ibadah, bisa pergi haji, bisa nyumbang masjid. Wah itu urusannya akhirat terus. Ini kan kadang kita begitu. Urusannya dunia. Manakiban urusannya dunia. Kalau manakibannya urusannya dunia, ketika udah berjalan seminggu, 2 minggu, kita tiap rutinan udah 15 kali rutinan kok nggak kaya-kaya, ya kan? Pantas aja. Ini saya udah hampir 3 tahun ngikutin manakiban sama Gus Rojak, miskin aja gitu. Ya berarti yang bermasalah niat kita.
Coba dirubah niatnya, biar saya jadi orang kaya, ya. Nggak apa-apa niat pengen kaya, tapi tujuannya kaya raya itu untuk kemaslahatan umat. Ini ijabah sama Allah. Saya tuh kuli, sekeluarga itu saya kuli. Saya perjanjian dulu, saya kuli. Kuli sama Allah. Ketika pun kita punya uang, uang itu untuk kemaslahatan agama. Bangun pesantren, beli tanah buat pesantren. Maslahat akhirnya. Dikabul sama Allah. Menjenengan juga gitu. Wah, ini masjid nggak selesai-selesai. Ya Allah, jadiin saya orang kaya, saya selesaiin masjid. Boh, cepet itu dikabulnya. Asal jangan udah punya duit, ntar aja deh sayang. Udah, ya Allah, jadiin saya kaya, nanti saya bangun masjid. Akhirnya udah dikasih duit sama Allah, rezeki, jadi orang kaya. Ya, duitnya miliaran, nyumbangnya 2 juta, 3 juta, 10 juta, ecek gitu. Hasil kita, ini kalau kita pengen sakho itu jangan tanggung-tanggung. 80% untuk kemaslahatan, 20% untuk kita. Ya, 80% untuk kemaslahatan, 20% untuk kita. Kalau kita sudah bisa seperti itu, kalkulasi dunianya, nanti Allah akan kasih persentase yang 20 ini, 20-nya gede gitu. Jangan hitung-hitungan. Saya punya duit 1 miliar. Kalau dikasihin 800 juta ke masjid, saya cuma 200 juta keenakan Pak Ustadz Selamat ini. Takut miskin gitu. Enggak gitu. Konsepnya enggak gitu, Pak. Enggak ada sejarahnya, enggak ada di dalam sejarah orang yang dermawan itu miskin, enggak ada. Rata-rata orang yang sukses itu berasal dari orang yang dermawan. Pernah saya begini, di pertengahan pembangunan, ya, di pertengahan pembangunan Masjid Nurul Falah sama pondok, itu kita kehabisan uang, Pak. Akhirnya mandek itu pembangunan. Maturlah kita sama Abah Yai, hei, ini pembangunan mandek karena kita sedang kehabisan dana. Pak Yai ditanya, aku masih punya mobil? Wow, waktu itu mobil saya banyak. Saya itu punya mobil 5 kalau nggak salah. Nggak ada yang mobil jelek. Ya, Volvo harga 3 miliar. Itu orang kaya saya dulu mah. Nggak apa-apa sombong yang nggak ada. Udah kelewat itu mah. Ya. Dulu mobil saya Volvo 1. Volvo yang Jeep itu. Ya. Terus Pajero 2, Fortuner 1, HRV 2. Lu tahu dia. Ya. Kata guru saya begini. Kalau kamu masih punya mobil, jual mobil. Saya mikir juga. Saya maksain amat sih. Tadi itu bahasa tadi. Mau ibadah kok maksain amat sampai jual mobil itu. Saya nggak mencerna omongan guru saya. Masa saya harus jual mobil buat ngebangun masjid, buat ngebangun pondok. Itu saya belum selesai di dalam hati ngomong begitu, guru saya udah nyautin. Ya, orang sodako pas punya duit itu udah biasa. Orang sedekah pas punya duit biasa, Pak. Nanti ya saya kalau udah kaya mau sedekah, biasa itu mah. Ya. Udah gitu punya duitnya banyak, duitnya miliaran, sedekahnya 5 juta. Apaan? Tapi yang luar biasa itu orang yang nggak punya duit, dia mau sedekah. Itu prinsip dari guru saya. Akhirnya saya jual. Saya jual, disisain mobil
Satu kalau nggak salah. Yang Fortuner waktu itu. Dijual semua 5. Karena keyakinannya kurang, cuman ngikutin omongan guru doang, tapi di dalam hati menggerumet gitu ya. Ini kesalahannya. Di dalam hati ngeluh. Nah, kalau bukan guru nggak gue turutin nih gitu. Nggak ikhlas gitu loh. Ya, mobil habis, duit kagak balik gitu. Pembangunan nggak selesai. Artinya apa? Nih, Pak. Jenengan itu kalau mau bermain dengan matematikanya Allah, lu jangan tanggung-tanggung. Jangan tanggung-tanggung. Saya walaupun usia mungkin saya lebih muda dari jenengan, tapi pengalaman kayak gitu lebih banyak saya kayaknya. Ya. Maksudnya bukan lebih banyak keyakinannya. Saya itu sering banget melakukan kesalahan. Dari kesalahan itu akhirnya jadi pelajaran buat saya. Ya kayak tadi suruh jual mobil buat bangun masjid. Iya diturutin, tapi hati tidak ikhlas. Sementara kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, al-a'malu suwarun wa arwahuha wujudi sirril ikhlas. Amal itu jasad. Ya. Ruhnya adalah ikhlas. Diturutin amal, sholat dijalanin, duha dijalanin, ya. Sodakoh dijalanin, ikhlasnya nggak ada. Kayak orang-orangan sawah tuh nggak, cuman buat nakutin orang doang. Saya takut kenapa? Dia mah rajin sholat, dia mah rajin ngaji, cuman takut doang kita. Iya nggak? Ya orang-orangan sawah gitu kan, nakut-nakutin burung doang. Tapi bagi orang yang hatinya hidup tahu, wah ini mah sholatnya karena apa, udah tahu. Apa buktinya? Ngaji manakiban baru dapat setahun, nggak ada hasil, udah berhenti, kan gitu. Ya. Ikhlas itu yang seperti apa sih, Pak? Kan pertanyaan gitu. Imam Ghazali pun nggak ada keterangan puncak daripada ikhlas itu kan nggak ada ciri ya, nggak ada ciri. Apa nggak ada definisi yang paten. Tapi ada cirinya. Puncak daripada keikhlasan itu adalah tidak ada embel-embel lain ketika kita beribadah. Udah murni lillahi ta'ala. Mungkin setiap ibadah niatnya pasti nawaitu usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati, adaan imaman pasti terakhirnya lillahi ta'ala, bukan li ajlil jannah kok. Bukan karena pengen surga atau bukan karena takut neraka, enggak, di situ niatnya, tapi lillahi ta'ala. Nah, kalau niat itu yang benar di mana? Di hati. Lisan mah sunnah, hakikatun niat fil qalbi, di dalam hati. Mulutnya kita ngomong ikhlas tapi hatinya masih nahan, itu belum ikhlas. Hatinya masih mengharapkan perkara lain, belum disebut ikhlas. Ragu sih kadang kita sama Allah. Padahal Allah udah bilang innaka la tukhliful mi'ad. Aku nggak bakal ingkar janji. Cuman kadang kita yang ragu sama janjinya Allah. Kita sama janji manusia yang sering ingkar aja percaya. Saya minjem duit dong 10 juta. 2 hari saya ganti. Wah percaya dikasih. Padahal mah kalau udah 2 hari kan kata selamat. Pak selamat kalau udah bilang 2 hari mesti 2 tahun. Ya. Kita sama manusia yang sering ingkar janji aja percaya. Masa sama Allah yang menciptakan kita, yang pasti janjinya nggak pernah ingkar, kita nggak percaya kadang-kadang. Kata Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Orang yang bertakwa kepadaku, aku akan berikan jalan keluar dan akan kuberikan rezeki yang dari mana, yang tidak dikira-kira dari mana datangnya. Itu pun kita masih ragu. Saya bilang, saya punya travel, saya sering bilang begini. Ayo umroh, pengen banget saya.
berangkat mah. Tapi gimana ya, katanya masih banyak keperluan. Pengen itu harus dilaksanain. Kepengenan itu harus dilaksanain, harus dibuktikan dengan prakteknya. Dengan daftarnya. Sholat itu, niat itu muktaronan bifi'lihi. Buktinya apa? Ketika kita sholat, letaknya niat sholat itu pada saat takbiratul ihram. Allah. Sambil Allah. Ini hati nih. Niat. Yang tidak muqtaranan bi fi'lihi itu hanya ibadah puasa. Seluruh ibadah harus muqtaranan bi fi'lihi. Niat salat muqtaranan bi fi'lihi. Niat zakat muqtaranan bi fi'lihi. Niat haji muqtaranan bi fi'lihi. Maksudnya bagaimana? Pas di sono enggak. Niat haji daftar langsung. Kalau enggak daftar kapan berangkatnya? Begitu, Pak. Ya, kita harus berani gambling dengan Allah. Ayo. Nih, coba masjid. Jangan nunggu kita jadi orang kaya nyelesain masjid. Ayo, siapa yang berani gajian bulan ini buat masjid? Ayo. Ya, pendapatan bulan ini buat masjid. Ayo. Selesaiin di masjid ya. Ada yang berani pendapatan bulan ini, pokoknya selama bulan Desember pendapatannya mau saya kasih ke masjid semua. Terus yang kerja di pabrik pokoknya gaji bulan ini ya, pendapatan gaji bulan ini saya sumbangkan semuanya buat masjid. Ya. Tapi harus lillahi ta'ala. Jangan ngarepin dibalas. Kalau ngarepin dibalas begini. Wah, saya sumbangin bang. Ya, sumbangin. Terus kita malah susah, nyalahin saya. Wah, gara-gara Gus Roja katanya. Itu berarti nggak ikhlas tuh. Ya, pantas aja nggak dibalas sama Allah. Ya, pantas aja nggak dibalas sama Allah. Melakukan kebaikan itu kayak orang berak. Harus seperti orang berak. Jenengan sodako harus seperti orang berak. Gimana? Orang sodako harus seperti orang berak. Dilupain. Masa jenengan berak? Aduh, katanya habis makan kambing, dibuang, diingat-ingat. Nggak mungkin kan? Ada nggak orang berak yang kepikiran? Waduh, kebuang nih. Nggak kan? Sama. Melakukan kebaikan itu harus seperti orang berak. Prinsipnya begitu. Saya sering bilang. Orang melakukan kebaikan harus seperti orang berak. Supaya apa? Ketika menganggap kebaikan itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan rahmatnya Allah, kita akan lupa. Mau berbuat baik sama siapapun kita bakal lupain. Jangan sampai kita ngungkit-ngungkit kebaikan kita. Tujuannya itu. Ya. Supaya kita tidak mengungkit-ungkit kebaikan kita kepada orang lain. Prinsipnya begitu ya. Ketika kita melakukan kebaikan harus seperti orang berak. Lupain kebaikan itu. Tapi kalau kita melakukan kejahatan jangan dilupain, harus diingat-ingat untuk bertaubat kepada Allah. Pun intinya saya pesan sama jenengan mulai hari ini coba belajar sedikit-sedikit ya, merubah niat kita ya, karena Allah. Udah semuanya kalau udah karena Allah nanti Allah yang akan ngasih ya. Kalau sudah karena Allah, Allah yang akan membalasnya. Gak usah repot-repot ya. Ya, berarti sepakat ya, pendapatan bulan ini buat masjid. Masih ragu? Gak apa-apa, setengahnya lah gitu. Cobain aja, cobain. Lillahi ta'ala, ya Allah saya niat buat masjid. Ulah kata jual mobil.
Kalau ini dipraktekin saya diomelin sama ibu panjenengan ini. Gara-gara ngaji ke sana mungkin dijual buat masjid. Ya terserah. Artinya gini. Untuk urusan dengan Allah kita jangan pernah sedikit pun merasa ragu. Kita yakin aja. Oh, Allah yang punya segalanya. Yang punya alam dunia ini. Kita berkorban untuk zat yang mempunyai alam dunia ini. Toh juga nggak menguntungkan Allah kalau kita nyumbang. Pun kita